Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Proktor dan teman-teman semua? Berjumpa lagi dengan saya dengan channel Bambang Media. Pada kesempatan hari ini, teman-teman, saya ingin sharing bagaimana cara mengambil data peserta AKM dari Bio SMP. Nah, langkah yang pertama adalah kita login dulu di Bio SMP, sign. Nah, setelah itu kita menuju ke biodata siswa, lalu ke biodata peserta. Biodata peserta ini yang ada di Bio SMP. Nah, untuk data AKM itu berada di biodata sampling. Nah, biodata sampling inilah yang akan dijadikan peserta ujian, di mana di simulasi sebelumnya itu nomor pesertanya tidak muncul. Sekarang sudah muncul nomor pesertanya, terus KD peserta SD ini memang kosong karena kita ujian AKM bukan ujian nasional. Baiklah teman-teman semuanya, kalau sudah selesai seperti ini, kita menuju ke web ANBK. Perlu teman-teman perhatikan ketika kita membuka web ANBK, itu adalah pengumuman. Pengumuman ini penting, kenapa? Karena disinilah kita bisa tahu jadwal, ya, langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan ketika melaksanakan simulasi atau jadwal-jadwal ujian. Nah, untuk tanggalnya di sini geladi gelombang pertama itu tanggal 6 sampai 7 untuk MA, gelombang kedua 8 sampai 9 September untuk MA, terus untuk SMP-nya tanggal 13 sampai 14 untuk gelombang yang pertama, 15 sampai 16 September itu untuk gelombang kedua. Kita langsung saja kita akan mengecek biodata peserta tadi sudah masuk apa belum. Kita klik biodata siswa. Nah, ini sudah saya lakukan penarikan dari BioAN. Jika teman-teman belum muncul nama pesertanya, teman-teman bisa klik di sini, ambil dari BioAN. Setelah diklik, maka dia akan muncul nama siswa yang mengikuti ujian AKM. Di sini jumlahnya itu adalah 49. Jadi 45 samplingnya atau utamanya, sedangkan 4-nya adalah cadangan. Cadangan ini digunakan untuk bagi siswa yang utama tidak mengikuti ujian, maka cadangan ini akan menggantikan. Jadi untuk informasinya itu bisa kita lihat di dashboard di pengumuman seperti ini. Peserta cadangan pada pelaksanaan gladi bersih dan utama akan diatur oleh sistem pada setiap server dan sesi, sehingga satuan pendidikan tidak perlu melakukan pengaturan pada peserta cadangan. Jadi sudah diatur oleh sistem, ya. Jadi kita nggak perlu lagi memilih siapa di antara cadangan itu untuk mengikuti ujian utama. Balik lagi teman-teman, kalau ini sudah lengkap, kita masuk asesmen nasional. Kita klik, kita menuju ke komputer proktor. Ini paling penting ya teman-teman jika teman-teman mengikuti 3 sesi. Karena setiap sesi, setiap ruangan itu ID proktornya beda-beda. Seperti ini. Ya, ini saya tutup. Ini yang bagian atas ini untuk sesi yang pertama. Yang kedua, ini untuk sesi yang kedua, yang ketiga untuk sesi yang ketiga. Jadi berapa jumlah kliennya? Masing-masing 15. Jadi totalnya 45. Nah, ini passwordnya, ruangannya, ruang 1, ruang 2, ruang 3. Ya, jadi kita menggunakan hanya satu ruangan karena kita mempunyai 3 server. Ya, kita buat 3 sesi. Nah, selanjutnya kita akan mengatur sesi. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini. Langkah yang pertama itu kita checklist dulu. Untuk sesi pertama kita pilih 15 orang.
Jadi kita checklist sampai 15 orang. Nah, setelah itu kita klik edit. Lalu kita pilih ID proctor atau ruang. Jadi sesi yang pertama tadi saya katakan itu adalah menggunakan ID proctor yang pertama. Nah, gelombang kita pilih gelombang 1. Nah, sesi yang pertama atau sesi hari ke-1 itu sesi pertama. Hari kedua sesi pertama. Nah, setelah selesai kita simpan. Maka nanti akan terisi ID proctor, gelombang berapa, dan sesi keberapa. Jadi 15 itu kita isi dia di sesi yang pertama pada hari ke-1 dan kedua. Nah, selanjutnya kita akan checklist lagi 16 sampai 30. Kita checklist sampai 30. Nah, jika sudah, kita klik edit. Kita tentukan ID proctor yang kedua. Gelombangnya masih sama, gelombang 1. Dan sesi hari ke-1 ini kita pilih 2. Dan hari kedua kita pilih juga 2. Setelah itu kita klik simpan. Nah, jika sudah, kita akan melanjutkan peserta yang ke-31 sampai 45. Kita checklist semuanya sampai 45 peserta. Nah, jadi inilah kenapa cadangan itu dipilih pusat, karena di sini kita tidak bisa menggantinya. Ya, contohnya misalnya kita hilangkan checklist di sini, kita ganti dengan ini, nggak bisa. Ini dipalang. Nah, jadi sudah ketentuan dari pusat. Nah, sama edit ID yang ketiga, gelombangnya masih sama, cuma di sini sesinya sesi ke-3. Lalu simpan. Oke. Jadi sudah kita atur ya ID protonnya berapa, gelombang keberapa, dan sesinya. Jika sudah, ini teman-teman sudah berhasil. Nah, setelah itu teman-teman bisa cek di kelengkapan data. Kita klik. Nah, di sini menampilkan peserta ujian, penempatannya di mana saja. Di sini Arifa itu di ruang 1 atau di chapter 1 sampai di 15 tadi ya. Setelah 15 itu masih ditetap di ruang 1 atau di sesi yang pertama. Lanjut, Siti Khotijah ini di sesi yang kedua. Sesi yang kedua bisa kita lihat lagi. Oke, sesi kedua. Dan Nur Fazila ini sesi ke-3 sampai 45 orang. Nah, ini artinya sudah berhasil. Baiklah teman-teman, mungkin sampai di situ saja untuk video kali ini. Semoga bagi teman-teman yang mengikuti simulasi, saya doakan lancar dan aman, dan khususnya untuk yang semi atau online. Dan untuk gladi bersihnya juga mudah-mudahan lancar, tidak ada masalah. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.